Dokter jenius. Pulang. Akhirnya si Yue mendapatkan penginapan di dekat tempat ruang teleportasi berada. Dan untuk mengisi waktu, si Yue masuk ke ruang teratai. Dia memurnikan beberapa ramuan untuk dijadikan alikir. Atau dia akan bermain dengan Baizi, Xiao Tu dan Tiger. Atau paling tidak membaca beberapa buku pengetahuan dan ilmu bela diri. Atau memasak untuk mereka makan bersama. Sedangkan untuk Zuza, si Yue tidak berani mengganggu hewan itu. Dia takut akan membuat Zuza semakin sakit. Dan di sela semua kegiatan itu, dia memperdalam kultivasinya. 2 hari di alam manusia. 4 hari di dunia teratai merah. Saat si Yue keluar dari ruang dimensi atau ruang teratai, dia mendapati waktu perjalanannya untuk kembali pulang telah tiba. Dia segera pergi ke ruang teleportasi. Dan saat dia masuk ke ruang teleportasi yang seukuran 2 orang dewasa itu, si Yue hanya bisa pergi sendiri. Entah mengapa bisa seperti itu. Si Yue tak memperdulikan itu semua. Yang ada di otaknya sekarang hanyalah segera bertemu dengan kakek dan ketiga kakaknya. Tak berapa lama dia merasakan cahaya menyelimuti dirinya. Dan pada saat cahaya menghilang, tiba-tiba pintu teleportasi terbuka. Dan saat dia keluar, ternyata dia sudah berada di lain tempat. Perlahan dia berjalan keluar dari ruangan yang belum pernah dia ketahui itu. Ketika sampai di luar ruangan, dia melihat beberapa orang yang sedang keluar dari ruangan lain. Dan itu merupakan sekelompok orang dewasa yang berpakaian sederhana. Mereka terdiri dari beberapa pria parubaya. Dan saat salah satu menyapa dia, si Yue membalas dengan senyum hormat. "Nak, kau pergi sendiri. Mana teman atau saudaramu?" tanya kakek itu. "Maaf kek, aku sendiri," jawab si Yue ramah. "Apakah kau berasal dari kota Kunca ini?" tanya sang kakek sambil berjalan di samping si Yue. Sedang teman sang kakek sudah jalan lebih dahulu. "Tidak kek. Aku berasal dari pusat kota Juhan," jawab si Yue. "Kalau begitu perjalananmu searah dengan kami. Kalau kau mau ikutlah dengan kami. Kami akan pergi ke kota dekat kota Juhan. Kami melewati kota Mukan. Lebih baik banyak teman daripada jalan sendiri nak," kata sang kakek ramah. "Terima kasih kek. Apakah kalian para pedagang dari kota Lemis?" tanya si Yue. Kota Lemis terkenal dengan penduduknya yang suka berdagang. 75% penduduk kota Lemis adalah pedagang. Dan sisanya merupakan petani. "Kau tahu dari mana kalau kami dari kota Lemis?" tanya sang kakek kaget. "Hanya menebak kek. Sebab mayoritas penduduk kota Lemis bukankah merupakan pedagang yang suka melakukan perjalanan untuk berdagang kek? Karena itu akan mudah bagi kami untuk menebaknya," jawab si Yue. "Hahaha. Ternyata kau pria muda yang cerdas nak. Oh ya, nama kakek Sanbo. Siapa namamu anak muda?" tanya sang kakek yang ternyata sangat ramah. "Namaku si Yue kek," jawab si Yue. "Kalau begitu kau mau kan jalan bersama kami?" kata kakek Sanbo sambil menatap si Yue. "Apakah aku tidak mengganggu kalian kek?" tanya si Yue. "Tidak. Kau tidak akan mengganggu kami. Ayo aku kenalkan pada saudara-saudara kakek," kata kakek Sanbo. Dia mengajak si Yue pergi ke tempat para saudaranya yang sedang menunggu kedatangannya.
Saat mereka melihat kakek Sanbo datang bersama si Yue, mereka menyambut dengan gembira. "Kakek, kau menemukan teman baru?" tanya seorang pemuda. "Hahaha. Benar katamu. Aku mendapatkan teman baru. Bukankah dia pemuda yang tampan dan ramah?" kata kakek Sanbo sambil tertawa. Dan tawanya disambut mereka semua. Dan kakek Sanbo pun segera memperkenalkan rombongannya yang terdiri dari 7 orang itu pada si Yue. Melihat keramahan mereka, si Yue senang. Akhirnya si Yue kembali pulang ke kota kerajaan Juhan bersama rombongan kakek Sanbo. Ternyata rombongan kakek Sanbo di kota Kunca memiliki kereta untuk perjalanan mereka menuju kota-kota yang akan menjadi tempat bisnis mereka. Hingga mereka tak perlu menyewa kereta lagi. Setelah beristirahat sejenak untuk makan, mereka segera melanjutkan perjalanan mereka. Kakek Sanbo berkata kalau perjalanan dari kota Kanca ke pusat kota Juhan memerlukan waktu 2 hari 2 malam. Cukup lama juga, batin si Yue. Mereka melakukan perjalanan tanpa berhenti untuk menginap. Mereka berhenti hanya untuk makan atau memberi kesempatan kuda-kuda mereka beristirahat dan makan sejenak. Untunglah perjalanan mereka hanya mendapatkan gangguan 2 kali dari para perompak. Dan untuk membalas kebaikan mereka, si Yue membantu mereka menangani para perompak itu. Kakek Sanbo kagum akan kultivasi si Yue. Dia kaget sekaligus kagum karena si Yue yang masih berumur lebih dari 15 tahun itu sudah berada di level kaisar tingkat 4. Setinggi apa nanti pemuda itu jika sudah tua? Batin kakek Sanbo. Dan akhirnya pada hari ketiga perjalanan mereka telah sampai di kota Juhan. Pagi sekali rombongan kakek Sanbo telah berada di perbatasan kota. Karena jalan menuju luar kota tidak harus melalui kota, akhirnya kakek Sanbo memutuskan berpisah di sana dengan si Yue. Saat si Yue mengajak mereka untuk singgah di rumah sang kakek, dengan penuh penyesalan mereka menolak. Karena waktu yang harus mereka gunakan sangat mendesak. Akhirnya si Yue harus berpisah di batas kota kerajaan Juhan. Setelah melihat kepergian para pedagang yang telah membantunya, si Yue segera berjalan masuk ke kota untuk pulang ke rumah sang kakek. Tak butuh waktu lama saat si Nyu berjalan pulang. Ketika sampai di depan kediaman sang kakek, si Yue dihadang para penjaga. Namun saat mereka mengetahui siapa orang yang berada di depan mereka, para penjaga berseru dengan gembira, "Nona muda Yu Yue!" Seru mereka serempak. Mereka memang sudah tahu tampilan Yu Yue saat berpakaian pria. Mereka bagai tak percaya. Nona mereka yang telah dianggap meninggal ternyata sekarang berada di depan mereka. Terang saja mereka berseru bahagia. Sampai ada yang menangis saat melihat si Yue. "Nona muda, Nona masih hidup!" seru salah satu penjaga sambil menangis. "Tentu saja aku masih hidup. Kalian pikir aku mau meninggalkan kalian semua?" goda si Yue. Mendengar ucapan si Yue yang bernada akrab, para penjaga semakin menangis bahagia. Autor menggambarkan terlalu lebay ya. Salah satu penjaga segera berlari masuk ke dalam dan memberitahu kepada Tuan Si kalau sang cucu kembali. Tentu saja Perdana Menteri Si yang saat itu sedang duduk bersama para cucunya tertegun tak percaya. Namun saat seorang pemuda tampan dan masih muda berjalan masuk sambil berseru,
Mereka merasa bagaikan bermimpi. Kakek, Yu Yue pulang. Seru Yu Yue bahagia. Mereka yang saat ini sedang duduk di ruang keluarga tertegun menatap pemuda tampan itu. Pemuda yang datang sambil menggendong seekor kucing itu terlihat sangat tampan dan dewasa. Mereka bagai mimpi melihat pemuda itu lagi. Kakak, kalian bertiga ada di sini. Setu si Yue gembira. Namun terlihat tak ada respon dari mereka. Kakek, kakak, apakah kalian tidak suka aku pulang? Tanya si Yue dengan wajah sedih. Mendengar ucapan si Yue, keempatnya segera tersadar dari pesona pria muda itu. Mereka serentak berseru, "Yu Yue!" Seru mereka sambil berdiri dan berlari ke arah si Yue. Dan secara serempak memeluk si Yue. Mereka menangis bahagia. Setelah puas memeluk, mereka baru melepaskan pelukannya. "Nak, kau tidak apa-apa kan?" Tanya kakek si sambil memandang si Yue dari ujung rambut sampai ujung kaki berulang-ulang sambil memutari tubuh si Yue. "Iya Yue, kau tidak kenapa-napa kan?" Tanya Fang Yan dengan wajah bahagia dan haru. Begitu juga dengan kedua saudaranya yang lain. "Kakek, kakak, Yu Yue baik-baik saja kok. Lihat, Yu Yue sehat kan?" Jawab Yu Yue sambil memutar tubuhnya di depan kakek dan ketiga kakaknya. "Ya dewa, syukurlah. Syukurlah kau kembali. Terima kasih sayang. Terima kasih kau telah kembali pada kami." Seru kakek si sambil kembali memeluk si Yue. "Sebenarnya kau pergi kemana Yue?" Tanya si Mayun. "Kakak, kakek, boleh Yu Yue mandi dulu dan makan. Yu Yue lapar dan ingin mandi. Nanti Yu Yue akan bercerita," kata si Yue memelas. Mendengar perkataan si Yue tentu saja mereka tersadar kalau si Yue baru datang dan pastinya lapar. Apalagi mereka melihat kelelahan di wajah si Yue. "Ya ampun, kakek sampai lupa nak. Benar kau pasti lelah dan lapar. Ayo, ayo kau mandi dulu. Makan dan istirahat dulu. Siona, bawa nonamu ke kamarnya," seru kakek si. Siona yang sejak tadi sudah berada di balik pintu sambil menangis bahagia, segera datang menemui nona yang sangat dia sayangi. "Baik tuan," ucapnya. Dia segera mengikuti si Yue yang sudah berjalan masuk menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, si Yue melihat ruang kamarnya yang masih seperti dulu saat dia tinggalkan. Dengan perasaan bahagia, dia menjatuhkan tubuhnya di pembaringan. "Ah, enak rasanya tidur kembali di pembaringan," seru si Yue bahagia. Melihat tingkah sang nona, Siona kembali menangis. Mendengar tangisan di sampingnya, si Yue menoleh dan melihat Siona. "Kenapa kau menangis Ona?" tanya si Yue. "Nona, Nubi bahagia bisa kembali melihat Nona," jawab Siona. Mendengar jawaban Siona, si Yue duduk. "Kau merindukanku Ona?" tanya si Yue. Siona hanya mengangguk sambil masih menatap sang majikan. "Kemarilah," kata si Yue. Siona mendongak dan berjalan mendekat. Si Yue memeluk Siona yang berdiri di depannya. "Aku juga merindukanmu Ona. Aku merindukan semua yang ada di rumah," kata si Yue sambil memeluk Siona. Melihat perbuatan si Yue, Siona semakin menangis. "Nona, kami mengira kami tidak akan bisa bertemu lagi dengan Anda Nona," ucap Siona sambil menangis.
Sudah, jangan menangis. Bukankah sekarang kau sudah bertemu denganku? Kata si Yue menghibur. Dia lalu melepas pelukannya. Sambil menatap Siona yang berdiri di depannya, si Yue bertanya, "Memangnya apa yang kalian dengar tentangku?" Tanya si Yue. "Kami mendengar Nona Yu Yue hilang di hutan roh saat Nona sedang menjalankan tugas dari perguruan." Jawab Siona. "Oh begitu ya," kata si Yue pelan. Memang mereka tidak tahu perbuatan wanita itu. Batin si Yue. "Ya sudah, tolong kau siapkan mandiku Ona. Aku akan berbaring dulu sebentar," kata si Yue sambil kembali membaringkan tubuhnya. Dia memejamkan matanya. "Baik Nona," jawab Siona lalu pergi meninggalkan si Yue. Si Yue mengingat kembali saat dia terjatuh di jurang hutan roh. Dia kembali ingat wajah gadis yang tersenyum sinis saat melihat tubuhnya jatuh melayang ke dalam jurang. "Kenapa kau lakukan itu? Seingatku dan juga di dalam gambaran memori otak Yu Yue tidak ada wajahmu. Lalu kenapa kau melakukan itu? Atau ada seseorang yang sengaja menyuruhmu?" "Hehehe, kalau memang benar seperti itu, kalian akan merasakan balasan dariku." Gimana si Yue sambil tersenyum dingin. Tak berapa lama terdengar suara Siona mengatakan kalau air mandi sudah dia siapkan. "Nona, air mandi sudah siap," kata Siona yang sudah berdiri di dekat pembaringan. "Baik, aku akan mandi Ona. Tolong siapkan makanan untukku. Aku lapar," kata si Yue sambil bangun dari pembaringan. "Baik Nona. Nubi akan menyiapkan makanan buat Nona," jawab Siona. Si Yue segera berjalan ke arah kamar mandi yang hanya dibatasi dengan kayu penyekat yang terbuat dari kayu gaharu berukir. Dia merendam tubuhnya dengan air hangat yang diberi wewangian bunga mawar oleh Siona. Setelah berendam beberapa saat, si Yue segera keluar dari bak mandi. Siona yang melihat si Yue selesai mandi, segera membantu si Yue berpakaian. Setelah itu si Yue memakan masakan yang Siona sediakan. Saat melihat penampilan si Yue, Siona berkata, "Nona, kenapa Nona memakai baju pria?" Tanya Siona yang melihat nonanya memakai kembali baju pria. "Kau harus membiasakan diri melihatku seperti ini Ona. Karena aku akan berpenampilan seperti ini di hari-hari selanjutnya," kata si Yue. "Apakah Nona tidak akan memakai gaun lagi?" tanya Siona. "Entahlah. Mungkin nanti saat aku telah menikah," jawab si Yue. Terlihat wajah kesedihan di mata Siona. Dia tidak bisa melihat lagi kecantikan wajah sang nona yang sangat dia sayangi. Walaupun wajah orang di depannya sangatlah tampan, gadis cantik itu kini telah berubah menjadi wajah pria asli. Andai Siona tidak melihat sendiri siapa pria yang ada di depannya, dia pasti akan jatuh cinta dan gila-gila pada ketampanan pria itu. "Kenapa kau menatapku seperti itu Ona?" tanya si Yue saat melihat pelayannya menatap wajahnya dengan wajah kagum. Itu Nona. Nubi kagum dengan wajah Nona sekarang," jawab Siona jujur. "Jangan bilang kau jatuh cinta denganku Ona," goda si Yue. Terlihat wajah Siona memerah karena malu. Melihat tingkah pelayannya, si Yue tertawa karena lucu. Karena dia sudah selesai makan, maka dia pergi keluar dari dalam kamarnya masih dengan tertawa. Sedangkan Siona sendiri merasa malu menjadi bahan tertawaan sang nona.
Namun dia tidak merasa marah. Malah dia bersyukur karena masih bisa mendengar dan melihat wajah cerah sang nona. Sedang si Yue sendiri kini sudah berada di ruang keluarga. Namun dia terlihat heran saat melihat keempat orang yang dia sayangi semua berwajah tegang. Sedang di depan mereka, terlihat Paman Moken sedang duduk dengan wajah sedih. Melihat semua itu, si Yue menghampiri mereka. "Ada apa kek, Paman Moken?" tanya si Yue. Terlihat kakek si berusaha menyembunyikan kesedihannya. "Tidak ada Yue. Kami hanya membicarakan masalah yang gak terlalu penting," jawab kakek si. "No, Nona, kau masih hidup," seru Paman Mo dengan wajah tak percaya. Sejak si Yue tadi keluar, dia bagai melihat hantu. Dan saat mendengar si Yue berbicara, juga reaksi Tuan Si, Paman Mo sadar kalau di depannya memang benar-benar Nona si Yue. "Paman, apa kabar?" sapa si Yue sambil menatap dan tersenyum pada pria parubaya yang menjadi kepercayaan sang kakek. "Baik Non. Paman baik-baik saja." "Ya Dewa." Paman tidak mengira akan melihat Nona Yu Yue lagi, ucapnya sambil meneteskan air mata. "Karena doa kalian semua, Yu Yue masih diberi kesempatan kembali lagi pada kalian," jawab si Yue. "Syukurlah Non," ucap Paman Moken gembira. "Kakek." Si Yue tahu kakek ada masalah. "Kalau kakek sayang kepada Yu Yue, tolong beritahu si Yue, ada masalah apa di rumah ini? Bukankah Yu Yue cucu kakek juga?" kata si Yue sambil menatap sang kakek. Perdana Menteri Si saling berpandang dengan Paman Mo. Terlihat Perdana Menteri Si menghela nafas panjang. Dan akhirnya dia menceritakan masalah yang terjadi di keluarga Si. Bisnis keluarga yang bergerak pada toko obat, kini sedang ada masalah. Toko obat atau apotik keluarga sedang bersaing dengan toko obat keluarga Lan. Dan akhir-akhir ini, toko obat keluarga Lan dengan sengaja menjatuhkan harga obat. Hingga akhirnya toko milik keluarga Si dengan terpaksa menurunkan juga harga obat. Dengan menurunnya harga obat, akhirnya toko obat keluarga Si mendapat hasil yang sangat tipis dari harga pokok bahan obat. Belum lagi bayaran untuk tabib yang mengelola obat itu. Namun sekarang, keluarga Lan berulah lagi. Mereka merekrut asosiasi alkemia untuk bekerja di tokonya dengan bayaran di atas kemampuan membayar keluarga Si. Dan itu membuat para tabib yang bekerja di toko obat Si lari ke arah keluarga Lan. Karena itu keluarga Si sekarang kesulitan mencari tabib atau ahli kimia yang bisa bekerja pada mereka. Dengan keadaan seperti itu, keadaan toko obat Si akan jatuh bangkrut. Itulah nak, kesusahan yang kami hadapi sekarang, kata kakek Si mengakhiri ceritanya. Benar Nona. Paman sudah mencari ahli kimia yang mau bekerja pada kita, tapi mereka menolaknya, kata Paman Moken dengan wajah sedih dan putus asa. Oh, masalah obat. Kalau masalah obat jangan khawatir kek. Kita akan memberi pelajaran pada keluarga Lan. Kita akan membuat keluarga Lan jatuh karena perbuatan mereka sendiri, kata si Yue dengan tenang. Apa maksudmu Yue? Tanya sang kakek. Benar. Apa maksud Yue? Kalau kita bisa memberi pelajaran pada keluarga Nalan? Tanya Ronghan yang tidak sabaran.
Si Yue tersenyum dan dia segera mengeluarkan beberapa puluh botol giok yang berisi alikir dan bermacam pil yang sudah dimurnikan oleh si Yue saat dia berada di kota Kunca. Dan juga saat berada di hutan. Hingga di atas meja panjang di tengah ruangan itu penuh berpuluh malah beratus botol obat milik si Yue. Kakek Si. Ketiga kakak si Yue dan Paman Mo Ken tercengang melihat botol-botol obat itu. Mereka tertegun sampai tak bisa bicara. Mata mereka melotot ke arah botol-botol giok di atas meja. Tak berapa lama sang kakek sadar diri. Yue, apa ini? Tanya sang kakek dengan gemetar. Bermacam alikir kek. Jawab Yue tenang. Dah. Dari mana kau mendapatkan semua ini nak? Jawab sang kakek. Yue terdiam. Dan akhirnya dia memutuskan untuk jujur pada sang kakek kalau dia bisa membuat atau memurnikan ramuan. Sebelumnya Yue meminta maaf pada kakek. Karena selama ini Yue telah berbohong pada kakek. Sebenarnya pil atau ramuan yang sering Yue berikan pada kakek dan kakak, itu semua buatan Yue sendiri. Begitu juga dengan pil atau alikir yang sekarang ada di depan kalian. Kata Yue jujur. Apa? Seru mereka bersamaan. Mereka menatap wajah Yue tak percaya. Mereka ingin melihat kebohongan di wajah tampan itu. Namun di sana hanya ada kejujuran. Kau membuatnya sendiri Yue? Tanya sang kakek tak percaya. Benar kek? Jawab Yue. Dari mana kau mempelajari semua ini? Tanya sang kakek lagi. Sebenarnya Yue sudah belajar cukup lama pada kakek tabib. Tapi Yue belum berani mengatakan pada kakek. Karena guru Yue belum mengizinkannya. Kata Yue berbohong. Mendengar penjelasan Yue, kakek Si terlihat sangat bahagia. Siapa nama guru Yue? Tanya sang kakek. Maaf kek. Beliau tidak mengizinkan Yue memberitahu nama beliau. Kalau kakek tak percaya, Yue akan membuat atau memurnikan ramuan sekarang. Kata Yue. Dia mengeluarkan tripod yang pernah Siona belikan dulu di pasar. Saat si Yue mengeluarkan tungku obat itu, semua orang tercengang. Dari mana tungku obat itu kau dapatkan nak? Tanya dang kakek. Tungku ini Siona yang membeli di pasar. Saat pertama kali Yue ingin memurnikan obat kek. Jawab Yue. Benar tuan. Tungku obat itu Nubi beli saat Nona si Yue ingin membuat obat untuk dirinya sendiri. Saat dulu dia sakit parah. Jawab Siona yang sejak tadi berada di belakang si Yue. Ya dewa. Ternyata cucuku seorang ahli kimia. Seru sang kakek bahagia. Begitu juga dengan ketiga kakak si Yue. Tak terkecuali Paman Mo yang menatap si Yue dengan tatapan bangga. Tapi kek, jangan sampai orang tahu kalau Yue seorang alkemia. Biarkan mereka menduga kakek sekarang dalam keadaan bingung karena tidak ada orang yang mau bekerja pada kakek. Kita akan memukul mereka secara perlahan kek. Kata si Yue memberitahukan rencananya. Benar Yue. Kita akan memukul mereka secara perlahan. Jawab sang kakek dengan wajah puas. Hahaha. Rasakan kau keluarga Nalan. Kalian sekarang akan merasakan apa yang disebut dengan kehancuran. Seru si Mayu. Bahagia. Mereka sudah lama diinjak oleh keluarga Nalan. Dan sekarang saatnya mereka membalasnya. Akhirnya mereka tertawa bersama.
Saat ini kita bisa menjual pil ini dengan harga di bawah harga milik keluarga Nalan. Dan Yu Yue jamin, pil ramuan yang Yu Yue hasilkan akan jauh lebih ampuh daripada pil yang dibuat mereka. Kata Yu Yue dengan bangga. Kakak percaya itu Yuer. Karena pil ramuan yang kau buat dan kau berikan pada kami, khasiatnya tidak sama dengan pil yang ada di toko kita sendiri yang dibuat para alkemia yang bekerja pada kita. Kata si Mayun. Setelah itu, kita akan melihat apa yang akan terjadi pada toko milik keluarga Nalan nanti. Kata si Yue sambil tersenyum. Mereka terlihat puas mendengar omongan si Yue. Oh ya nak. Sebenarnya apa yang terjadi padamu hingga kau menghilang selama ini? Tanya kakek si. Nanti akan si Yue ceritakan pada kakek. Tapi sebelumnya, si Yue akan menunjukkan sesuatu pada kakek. Kata si Yue. Apa itu? Tanya kakek si penasaran. Maaf aku lanjutkan besok ya. Jangan lupa like, vote, dan komennya autor tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya. Keluarga Hong. Episode berikutnya. Pulang 2. Pulang 2. Oh ya nak. Sebenarnya apa yang terjadi padamu hingga kau menghilang selama ini? Tanya kakek si. Nanti akan si Yue ceritakan pada kakek. Tapi sebelumnya, si Yue akan menunjukkan sesuatu pada kakek. Kata si Yue. Apa itu? Tanya kakek si penasaran. Ayo kita ke halaman belakang. Ajak si Yue. Untuk apa kita ke sana Yuer? Tanya sang kakek. Nanti kakek akan tahu. Sekarang kita ke sana dulu kek. Ajak si Yue sambil menuntun tangan sang kakek untuk berjalan ke halaman belakang. Ketiga kakaknya, Paman Moken, serta Siona mengikuti kedua orang itu berjalan ke taman belakang. Ketika sampai di sana si Yue menatap halaman belakang keluarga si sangatlah luas dengan senyuman di bibirnya. Doa melihat masih banyak lahan yang kosong yang ada di sana. Sebenarnya beberapa bulan yang lalu tanah itu ditanami beberapa sayuran. Namun setelah kejadian Yu Yue ditemukan terluka, tanah kosong itu terbengkalai, karena masih belum sempat ditanami lagi. Ada apa Yuer? Kenapa kau bawa kami kemari? Apakah kau akan menegur kami karena membiarkan lahan ini terbengkalai dan tidak produktif? Tanya kakek si. Tidak kek. Ada sesuatu yang akan aku perlihatkan pada kakek. Tapi kalian jangan kaget ya. Kata si Yue sambil tersenyum menatap mereka. Yuer, sebenarnya ada apa sih? Kenapa kau membuat kami semakin penasaran? Kata Ronghan yang memang tidak sabaran. Sabar kakak. Kenapa kau tidak sabaran sih? Baiklah aku tidak akan membuatmu penasaran lagi. Sekarang lihat ini. Seru si Yue. Si Yue segera mengibaskan tangannya di udara. Dan seketika itu terlihat di halaman tempat mereka berdiri. Beberapa binatang roh tergeletak di tanah yang luas itu. Mereka dalam keadaan pingsan. Memang sebelum si Yue mengeluarkan hewan roh itu, dia telah menyuruh Xiao Tu memberi mereka pil penenang. Pil yang terbuat dari campuran sejenis daun kratom yang bisa menenangkan si pemakai. Pil ramuan yang efeknya seperti anestesi untuk manusia maupun hewan. Si Yue telah membuatnya dengan kadar yang cukup tinggi, agar hewan itu tak sadarkan diri sampai beberapa hari.
Melihat hewan-hewan itu mereka sangat kaget. Karena hewan roh itu bukan hewan roh biasa atau hewan tingkat rendah. Mereka ada level menengah ke atas. Si Yue, dari mana kau mendapatkan hewan-hewan ini? Hewan ini tidak mudah ditangkap, seru sang kakek dengan perasaan khawatir. Mereka sudah si Yue bius kek. Mereka selama beberapa hari ini akan seperti itu. Jawab si Yue. Lalu dari mana kau dapatkan mereka? Tanya sang kakek. Si Yue dapatkan dari hutan roh. Begitu juga dengan tiger hewan kontrak si Yue. Jawab si Yue. Tiger. Tanya mereka hampir bersamaan. Tiger. Keluarlah. Kata si Yue lembut. Tak lama seekor kucing belang kuning berada di sebelah si Yue. Kucing itu segera melompat dalam pelukan si Yue. Seekor kucing. Kata mereka hampir bersamaan. Mendengar ucapan mereka si Yue tersenyum. Dia hewan kontrak si Yue. Dia bukan sembarang kucing kek. Kata si Yue. Bukan sembarang kucing. Tanya Fan Yan. Yuer. Namanya kucing ya tetap kucing. Goda si Mayun. Kakak. Jangan meremehkan tiger. Apa kau ingin tahu tiger yang serebarnya? Tanya si Yue. Boleh juga. Kata si Mayun menggoda sang adik. Baiklah. Tapi jangan kaget ya. Tiger, perlihatkan dirimu yang sebenarnya. Kata si Yue lembut. Baik Yue. Jawab Tiger. Tiger segera melompat ke tanah. Dan saat tubuh Tiger jatuh ke tanah, terlihat perubahan pada tubuhnya. Tubuh kecil itu telah berubah menjadi sangat besar. Kejadian itu membuat seluruh keluarga si Yue kaget bukan main. Mereka merasakan hawa dingin mencengkeram tubuh mereka. Melihat kekagetan di wajah mereka, si Yue tertawa. Kalian gak usah kaget seperti itu. Tiger memang tidak sama dengan harimau biasa. Kata si Yue. Harimau Mangli. Ucap kakek si tiba-tiba. Kakek tahu kalau dia harimau Mangli. Tanya Yue kaget. Setahu kakek, harimau ini hanya ada di benua atas. Itu pun sudah lama musnah. Kata kakek si. Iya. Dia memang harimau Mangli dari daratan benua atas, katanya keberadaan harimau ini sudah langka. Jawab si Yue. Lalu dari mana kau mendapatkan harimau ini Yuer? Tanya sang kakek. Dari hutan roh juga kek. Jawab Yue tenang. Terlihat sang kakek menatap si Yue dan harimau itu dengan tatapan bangga. Yuer. Kau pergi dan dinyatakan hilang di hutan roh. Apakah kau tersesat nak? Tanya sang kakek. Tidak kek. Ada seseorang yang ingin membunuhku. Jawab si Yue dingin. Apa? Ingin membunuhmu? Seru mereka kembali. Iya. Seseorang mendorongku ke dalam jurang saat tanpa sengaja aku ada di pinggir jurang. Kata si Yue datar. Berdebah. Siapa yang berani melakukan itu padamu? Seru Rong Han marah. Dia mengepalkan tangannya menahan kemarahan. Kau tahu siapa dia nak? Tanya sang kakek. Yue akan mengetahui itu saat kembali ke perguruan kek. Jawab si Yue. Kita akan menangkap mereka Yuer. Ucap Fang Yan marah. Tenang kak. Yue akan membuat mereka mengakui sendiri perbuatan mereka. Kata si Yue dengan yakin. Ya sudah. Masalah itu kita tunda dulu kak. Sekarang kita urusi dulu hewan roh itu. Kata si Yue lagi. Benar katamu Yuer. Lalu apa rencanamu pada hewan-hewan ini?
Tanya sang kakek. Aku ingin semua pekerja atau pengawal kita memiliki hewan-hewan roh ini. Tapi dengan satu syarat, mereka harus bersumpah kesetiaan pada keluarga kita. Kita akan memperkuat kekuatan keluarga kita, Kek. Dan kita juga bisa menjual hewan ini. Namun kita harus mencari beberapa penjinak hewan untuk bekerja di tempat kita. Bukankah itu akan menambah penghasilan keluarga kita, Kek? Kata si Yue membuat mata sang kakek cerah. Ide yang bagus, Yue. Tapi kalau nanti hewan itu habis, kita akan kesulitan mencari pemasok hewan itu. Sangat mahal menggaji seorang pendekar untuk mencari hewan roh. Ucap sang kakek. Jangan cemas, Kek. Untuk beberapa waktu kakek tidak perlu mencari. Si Yue sudah memiliki hewan. Hewan itu. Si Yue kembali melambaikan tangannya. Apakah ini cukup untuk toko kita, Kek? Kata si Yue lagi. Melihat tumpukan hewan roh di depan mereka. Wajah pucat terlihat di setiap wajah yang ada di halaman belakang kediaman Perdana Menteri Si. Yue, kau. Seru sang kakek syok melihat tumpukan hewan itu. Maaf, Kek. Hanya itu yang bisa si Yue lakukan saat berada di hutan roh sambil melatih kekuatan si Yue. Si Yue juga mengumpulkan beberapa tanaman obat yang bisa menjadi bahan alikir. Jawab si Yue sambil menggaruk kepalanya yang tak gatal. Dasar anak nakal. Kau ternyata sekarang semakin kuat, nak. Kakek bangga padamu. Kata kakek si Yue. Terlihat air mata mengalir di pipi tuanya. Kami sekarang toda kuator lago padamu, Yue. Tapi jika masih ada yang mencoba mengganggumu lagi, kami akan selalu membelamu. Ucap Fan Yan yang diiyakan oleh kefua adiknya. Jangan khawatir, Kak. Tak akan ada yang berani menggangguku. Kata si Yue sambil tersenyum haru. Akhirnya Paman Moken dengan cepat menyuruh beberapa orang untuk membuat kandang bagi hewan roh yang sudah si Yue bawa. Keesokan harinya si Yue mencoba menaklukkan beberapa hewan kelas menengah ataupun tinggi sesuai pilihan para penjaga. Dan melakukan kontrak untuk mereka. Dia sudah mempelajari itu di ruang perpustakaannya. Dan sekarang mencoba menerapkannya. Dan itu berhasil. Betapa bahagianya mereka. Karena ketika kontrak terlaksana level mereka juga naik satu tingkat. Sedangkan Paman Mo sendiri mulai merekrut para pengawal kediaman Si. Dengan janji akan diberi hewan roh kontrak banyak pendekar yang mendaftar. Akhirnya Paman Mo mengambil beberapa ahli bela diri yang memiliki kekuatan cukup tinggi dan mengucapkan sumpah setia pada keluarga Si menjadi pengawal. Sote harinya di rumah Perdana Menteri Si, terlihat Guru Yunjin datang. Guru Yunjin memang datang ke rumah kakek Si. Setelah dia mendapat pesan kakek Si agar dia mau datang ke rumahnya. Saat dia masuk betapa kagetnya Guru Yunjin sekaligus senang ketika dia melihat Yu Yue yang sedang duduk di taman dan bermain dengan seekor kucing. Si Yue baru istirahat setelah menaklukkan beberapa hewan roh untuk para pengawal dan penjaga. Tunggu. Itu bukan kucing. Tapi seekor harimau. Dengan cepat Guru Yunjin mendatangi si Yue. Yu Yue. Seru Guru Yunjin. Mendengar seseorang memanggil namanya, si Yue memalingkan wajahnya ke arah suara. Guru Yun. Apa kabar? Ucap si Yue sambil tersenyum senang. Dia memang menyukai dan menghormati Guru Yunjin yang sangat perhatian padanya. Dia bagai melihat sosok ayah do diri Guru Yunjin.
Sejak pertama kali bertemu, dia sudah merasakan itu. Kapan kau kembali? Kau baik-baik saja kan? Ucap Guru Yunjin penuh perhatian sambil melihat si Yue dari atas ke bawah. Yue baik-baik saja guru. Jawab si Yue. Syukurlah kau kembali dengan selamat nak. Kata Guru Yunjin senang. Setelah itu dia menatap kucing yang ada di kaki si Yue. Dari mana kau dapatkan harimau ini Yue? Tanya Guru Yunjin. Guru tahu dia harimau. Tanya Yue kaget. Guru juga tahu kalau dia harimau Mangli. Jawab Guru Yunjin. Si Yue mendapatkannya di hutan roh guru. Bagaimana guru bisa menebak kalau dia seekor harimau dan dia juga harimau Mangli? Tanya si Yue penasaran. Dari aura yang dia bawa. Dan hanya harimau Mangli yang bisa berubah menjadi sekecil ini. Harimau Mangli berasal dari benua atas. Tapi kenapa harimau Mangli bisa berada di alam bawah ini? Kata Guru Mangli heran. Memangnya harimau Mangli hanya ada di benua atas guru? Tanya si Yue tak mengerti. Harimau itu memang berasal dari benua atas. Dan di sana harimau ini sudah sulit ditemukan. Tapi kenapa dia berada di benua bawah ini? Kata Guru Yunjin heran. Seumur hidupku aku belum pernah bertemu dengan harimau ini. Harimau ini hanya ku ketahui dari gambar di buku. Lanjut Guru Yunjin. Apa benar itu Tiger? Tanya si Yue pada Tiger yang kini sudah berada di pelukan si Yue. Memang benar apa kata gurumu Yue? Jawab Tiger. Lalu kenapa kau bisa sampai di sini? Tanya Yue. Sebenarnya kami masih hidup di benua atas. Kami hidup di pegunungan yang sulit dijangkau manusia. Hanya orang yang kami pilih yang bisa datang ke daerah kami. Namun karena kesalahanku, aku keluar dari wilayah kami. Dan aku bertemu dengan beberapa orang yang berilmu tinggi. Yang menginginkan diriku menjadi makhluk kontraknya. Aku tidak mau. Akhirnya kami bertarung dan aku kalah dan terluka. Kau tahun itu kan? Kata Tiger. Angguk si Yue. Aku berusaha lolos dari mereka. Dan akhirnya aku terjatuh di jurang hutan roh. Dan akhirnya bertemu denganmu. Kata Tiger mengakhiri ceritanya. Hahaha. Ternyata memang sudah jodoh harimau ini menjadi milikmu gadis kecil. Banyak orang yang ingin memilikinya. Namun ternyata kaulah pemiliknya. Ucap Guru Yun sambil tertawa bahagia. Mendengar ucapan Guru Yun yang menyebut dia gadis kecil, si Yue sangat kaget. Guru tahu aku seorang gadis? Tanya Yue dengan wajah kaget. Tentu saja. Apakah kau bisa membodohiku dengan cincin giokmu ini? Kata Guru Yunjin riang sambil menunjuk cincin giok putih yang ada di telunjuk si Yue. Ternyata guru sudah tahu tentang diriku. Sejak kapan guru? Tanya si Yue. Sejak pertama kali kau bertemu denganku gadis kecil. Jawab Guru Yun sambil mengacak kepala si Yue dengan sayang. Wah, Guru Yun sudah ada di sini. Terdengar suara kakek si menghentikan pembicaraan mereka. Terlihat kakek si keluar dari dalam rumah. Selamat sore Tuan Perdana Menteri. Sapa Guru Yun ramah. Sore Guru Yun. Mari silahkan masuk. Kata kakek si menyambut kedatangan Guru Yun. Mereka segera masuk ke dalam rumah. Kakek si membawa Guru Yun masuk ke dalam ruang keluarga.
Di sana sudah ada ketiga kakak Yu Yue. Akhirnya mereka mengobrol bersama. Di sana si Yue menceritakan saat dia berada di hutan roh. Dan kejadian saat dia jatuh dari tebing. Namun dia tidak memberitahukan soal Zuzako dan pria yang bernama Chu Tianji dan pengawalnya. Setelah hari semakin malam, Guru Yunjin berpamitan. Yu Yue, kau besok kembalilah ke perguruan bersama ketiga kakakmu Ye, kata Guru Yunjin sebelum dia pulang. Baik guru, jawab si Yue. Setelah memberikan laporan pada kepala sekolah, kau temui guru di ruangan guru. Ada sesuatu yang akan guru bicarakan padamu, kata Guru Yunjin dengan wajah tenang. Baik guru, jawab si Yue. Setelah itu Guru Yunjin segera pulang kembali ke perguruan. Keesokan paginya si Yue dan ketiga kakaknya pergi kembali ke perguruan. Dia diantar langsung oleh ketiga kakaknya sampai ke rumah tinggal tempat Yu Yue dan ketiga temannya. Karena para murid sedang masuk kelas, maka tidak ada seorang pun yang tahu kedatangan si Yue. Sesampainya di rumah tinggalnya, terlihat rumah dalam keadaan sepi. Untunglah rumah tidak dalam keadaan terkunci. Sesampainya di sana, ketiga kakaknya segera meninggalkan Yu Yue. Kau nggak apa-apa, kita tinggal sendiri Yuer, kata Fang Yan. Pergilah kak, jawab si Yue sambil tersenyum. Kalau ada masalah panggillah kakak, kata Rong Han sambil menatap si Yue. Baik kak, jawab si Yue. Mereka segera pergi meninggalkan si Yue sendiri di rumah tinggalnya. Mereka masih was-was dan berat hati meninggalkan adik perempuan mereka sendiri. Karena mereka tahu ada yang ingin mencelakai si Yue dan ingin membunuh si Yue. Sebenarnya mereka ingin menyelesaikan masalah itu, tapi si Yue ingin melakukan sendiri. Setelah melihat kepergian ketiga kakaknya dan hilang dari pandangan, si Yue segera masuk ke dalam rumah dan langsung ke kamarnya. Untuk membuat kejutan pada ketiga sahabatnya, si Yue mulai membersihkan rumah dan halaman. Setelah itu dia membuat beberapa makanan untuk mereka. Dengan dibantu Xiao Tu yang berubah menjadi pria remaja serta Tiger, mereka mengerjakan pekerjaan secara bersama-sama. Setelah semua pekerjaan sudah selesai, dan makanan sudah tertata rapi di meja, si Yue masuk ke dalam kamarnya. Dia masuk ke dalam ruang teratainya untuk mandi dan berganti baju. Dan ketika dia keluar dari dalam kamar ganti, terlihat Bai Zi telah menunggunya. Ada apa Bai Zi? Tanya si Yue sambil membawa Bai Zi dalam pelukannya. Yu Yue, bolehkah aku ikut keluar? Tanya Bai Zi dengan wajah imutnya. Baiklah, kau bisa ikut keluar sekarang, tapi dengan syarat kau tidak boleh nakal, jawab si Yue. Baik Yu Yue, Bai Zi akan jadi anak baik, jawab Bai Zi senang. Baiklah ayo. Si Yue segera menggendong Bai Zi. Akhirnya si Yue membawa Bai Zi keluar dari riang dunia teratai. Sedangkan di luar rumah tempat tinggal si Yue, terlihat ketiga temannya datang. Dan saat mereka sampai di depan pintu rumah mereka, betapa terkejutnya mereka ketika melihat pintu tidak tertutup. Chanxin, apakah kau lupa menutup pintu? Tanya Ningxi dengan wajah kaget dan khawatir. Sudah, aku hanya lupa menguncinya, jawab Chanxin yang suka ceroboh. Kau selalu ceroboh, kata Feng Sun datar.
Mereka segera masuk ke dalam rumah. Namun saat mereka masuk, mereka merasakan bau harum masakan dari dalam rumah. Mereka segera berlari ke dapur. Dan benar saja di sana sudah terlihat beberapa macam makanan berada di atas meja. Yue, seru mereka bersamaan. Mereka segera berlari ke arah kamar si Yue. Dengan hati tak sabar mereka menggedor pintu kamar si Yue. Yue, seru Chanxin. Untunglah si Yue sudah keluar dari ruang dunia teratai. Dia segera membuka pintu kamarnya. Saat pintu terbuka, terlihat ketiga temannya sudah berada di depan pintu. Yue, seru Chanxin sambil memeluk si Yue dan menangis. Si Yue terkejut sejenak. Dia kaget melihat reaksi Chanxin. Begitu juga dengan Feng Sun dan Ningxi, terlihat mereka berdua menatap si Yue dengan wajah gembira. Namun kedua mata mereka mengeluarkan air mata. Kau masih hidup Yue, ucap Chanxin di sela tangisannya. Aku masih hidup Chanxin, jawab si Yue sambil menepuk pelan punggung Chanxin. Setelah reda tangannya, Chanxin melepas pelukannya. Selamat datang kembali di rumah ini Yue. Aku gembira kau selamat dan kembali, kata Ningxi. Aku juga gembira melihat kau selamat si Yue, kata Feng Sun. Terima kasih teman-teman. Kalau begitu ayo kita rayakan kembalinya diriku dari kematian, kata si Yue sambil tertawa. Mereka pun segera makan masakan yang dibuat si Yue tadi. Sedang ketiga hewan kontrak si Yue, mereka semua ada di kamar si Yue. Mereka menyantap makanan yang memang sudah si Yue sediakan untuk mereka. Setelah selesai makan dan membersihkan bekas mereka makan, keempatnya duduk beristirahat di depan rumah. Dan ketiga hewan si Yue mendekati sang tuan mereka. Si Yue, ini hewan kontrakmu, tanya Fang Sun yang pertama melihat ketiga hewan itu. Ucapan Fang Sun membuat kedua temannya melihat pada si Yue yang kini sedang bersama tiga hewan imut yang sangat menggemaskan. Benar, mereka bertiga hewan kontrakku, jawab si Yue. Terlihat Baizi telah berada di dalam pelukan si Yue. Sedangkan Tiger tiduran di dekat kaki si Yue. Dan Xiao Tu seperti biasa, dia berada di bahu si Yue. Si Yue, kenapa kelinci kecil itu berada di bahumu? Tanya Chanxin. Dia memang suka di sini, jawab si Yue. Hei putih, kemarilah. Lebih baik kau tidur di pangkuanku daripada kau tidur di bahu si Yue. Kau nanti jatuh, seru Chanxin membujuk. Xiao Tu yang tidak suka disentuh orang semakin memasukkan kepala kecilnya di sela leher si Yue. Melihat tingkah Xiao Tu, si Yue tahu kalau Xiao Tu tidak suka disentuh orang lain selain si Yue. Dia mengusap kepala Xiao Tu sambil berkata, "Maaf Chanxin, dia tidak suka disentuh orang lain," kata si Yue. Ternyata hewan kontrakmu hanya ingin dekat denganmu Yue, ucap Xiao Tu. Chanxin sedikit kecewa, karena dia mulai menyukai hewan imut itu. Yue, kau sebenarnya kemana? Kami sempat mencarimu setelah kami kembali dan tak melihat kau kembali. Dan beberapa guru pun ikut mencarimu, terutama guru Yunjin. Dia berhari-hari berada di hutan roh untuk mencarimu, kata Chanxin. Maafkan aku. Ada seseorang yang ingin membunuhku. Dia mendorongku saat aku berada di pinggir jurang.
Untunglah aku masih hidup setelah terjatuh dari jurang yang sangat dalam, kata si Yue. Ada yang ingin bunuhmu, seru Ningsi dan Chanxin hampir bersamaan. Si Yue mengangguk. Jadi kau bukan tersesat, tapi ada yang mendorongmu ke dalam jurang, seru Feng Sun kaget. Benar. Dan aku tahu orangnya. Besok kita akan melihat apa yang akan dia lakukan saat melihat aku masih berdiri di perguruan ini dalam keadaan segar bugar, kata si Yue sambil tersenyum licik. Melihat senyum si Yue, ketiga temannya entah mengapa merasakan perasaan ngeri. Udahan dulu ya. Jangan lupa like, vote, dan komennya. Bersambung episode sebelumnya. Ulang episode berikutnya. Batu Dewa.